Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku mau share resep kue kering favorit keluargaku yang wajib ada setiap lebaran. Ini cookies keju coklat, rasanya bener-bener enak banget. Dalamnya gurih dari keju, luarnya lumer dari coklat. Bikinnya super gampang tanpa mixer, dan ini aku bikin versi ekonomis cuma pakai oven tangkring aja. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan margarin suhu ruang sebanyak 150 gram dan butter sebanyak 50 gram. Ini aku mix ya, kalau mau pakai margarin semua juga boleh. Tambahkan gula halus sebanyak 90 gram. Ini aku ayak untuk memastikan tidak ada yang bergerindil. Ini kita aduk. Di sini aku pakai hand whisk aja dan ngaduknya jangan lama-lama, cukup sampai rata aja. Kalau mau pakai mixer juga boleh, kecepatan rendah aja ya, sampai rata. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur dan kembali lama agar nanti hasil kuenya itu nggak melebar gitu ya teman-teman. Lanjut tambahkan tepung maizena sebanyak 50 gram, lalu susu bubuk 1 bungkus. Oke, ini kita ayak. Kembali diaduk rata. Lanjut tambahkan tepung terigu, aku pakai yang protein rendah sebanyak 300 gram, kurang lebih 30 sendok makan. Ini ditambahkannya bertahap aja biar gampang mencampurkannya. Oke, ini diayak dulu ya. Nah, kalau udah tercampur rata, kita tambahkan lagi tepung terigunya. Lanjut, kita aduk kembali. Dan masukkan kembali sisa tepung terigunya. Kembali kita aduk lagi. Nah, ini adonannya udah mulai berat teman-teman. Boleh aduk menggunakan spatula untuk mempermudah. Kalau bahan kering udah masuk semua, tambahkan keju parut sebanyak 60 gram. Kalau misalnya teman-teman nggak suka sama keju, boleh di skip aja ya. Dan biar lebih gampang lagi, di sini aku akan lanjut uleni pakai tangan ya. Insya Allah tangannya udah aku cuci dengan bersih. Nah, kita ulenin adonannya hingga tercampur rata seperti ini. Untuk konsistensinya nggak terlalu keras banget dan juga nggak terlalu lembek. Dan ini aku ambil sedikit adonannya, ketika ditekan kira-kira seperti ini teman-teman. Tuh, bisa dikira-kira ya. Oke, adonannya udah selesai, siap untuk dibentuk. Untuk membagi adonannya, di sini aku pakai sendok takar ukuran setengah sendok makan atau 7,5 mili. Kalau ditimbang sekitar 8 gram teman-teman. Di sini aku pakai takaran sendok biar lebih cepat dan lebih gampang. Kalau mau ditimbang satu-satu juga boleh ya. Lanjut dibulatkan seperti ini. Kalau hasilnya mau bagus, pastikan permukaannya mulus ya. Nah, kita bulatkan. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Nah, ini udah selesai semua aku bentuk. Satu resep ini jadi sekitar 77 piece. Bisa ya buat 3 toples ukuran 500 gram. Oke, ini udah siap buat kita panggang ya. Sebelumnya aku udah panasin oven kurang lebih 10 menit menggunakan api besar. Ovennya wajib dipanasin dulu ya teman-teman. Di sini aku gunakan oven tangkring seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai oven listrik juga boleh banget ya. Sekarang kita masukkan kuenya ke dalam oven. Ini aku masukin semuanya. Masukkan satu per satu. Kalau misalnya ovennya pakai yang 2 susun, ovennya bisa bergantian ya. Nah, ini aku rapikan rak-raknya. Oke, untuk tahap pertama kita oven selama kurang lebih 20 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil dan lubang di atasnya dibuka ya.
Nah, setelah kurang lebih 20 menit di oven, ini belum matang ya. Sekarang kita tukar posisinya agar matangnya merata. Oke, ini yang paling bawah aku akan pindahkan ke rak paling atas. Lalu yang di tengah aku pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Dan yang di rak paling atas aku akan pindahkan ke tengah. Oke, ini yang tadi di rak paling bawah aku masukkan ke rak paling atas. Nah, seperti ini. Kembali di oven untuk yang kedua selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah kurang lebih 20 menit di oven, kita tukar lagi posisinya seperti tadi ya. Dari bawah pindah ke rak atas, dari tengah pindahin ke rak bawah, dan dari atas pindahin ke rak tengah. Ini yang dari rak bawah aku masukkan ke rak paling atas. Oke, sekarang kita oven lagi yang ketiga selama kurang lebih 20 menit. Gimana? Bingung nggak? Intinya, setiap loyang ngerasain di posisi ketiga rak tersebut tujuannya agar matang merata, gitu ya. Nah, setelah kurang lebih 20 menit di oven yang ketiga kalinya, ini cookiesnya udah matang ya. Jadi total ngovennya kurang lebih selama 60 menit, disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Tuh, hasilnya cantik banget. Nah, semua kuenya udah matang, biarkan dulu hingga dingin ya. Nih, coba kita ambil satu. Nah, permukaannya nggak gosong banget, yang penting sampai kecoklatan seperti ini. Untuk setiap loyangnya hasilnya sama aja ya, karena tadi ditukar-tukar posisinya, jadi matangnya merata. Tuh, bisa dilihat ya. Oke, biarkan dulu hingga benar-benar dingin. Nah, kalau kuenya udah benar-benar dingin, baru bisa kita siapkan coklat batang sebanyak 250 gram. Kita tim di atas air panas seperti ini. Untuk jumlah coklatnya disesuaikan aja ya, kalau kurang ditambah aja. Untuk api kompornya dimatikan aja ya teman-teman. Jadi kita tim di atas air panas. Nah, seperti ini udah cukup. Nah, untuk coklatnya aku pindahin ke wadah dan kita ambil satu kue keringnya. Kita celupkan seperti ini. Ini aku pakai garpu. Kita celupkan, kemudian kita angkat. Sedikit digoyang-goyangkan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita letakkan di paper cup ukuran kecil seperti ini. Kemudian tambahkan juga topping. Ini aku pakai sprinkle. Kalau mau pakai topping lain juga boleh, sesuaikan aja. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Untuk cara yang kedua, teman-teman bisa susun dulu kuenya ke dalam paper cup, kemudian semprotkan coklat di atasnya seperti ini. Cara ini lebih cepat kerjanya, tapi menurut aku coklatnya lebih banyak yang digunakan, tapi hasilnya itu lebih enak, jadi lebih tebal gitu coklatnya. Teman-teman bisa pilih aja sih, mau yang dicelup atau disemprotkan seperti ini. Tapi kalau mau yang lebih ekonomis, pakai metode yang dicelup. Untuk topping yang kedua, aku pakai coklat rasa stroberi. Untuk cara mencairkannya sama ya, ditim di atas air mendidih. Ini aku bikin motif zigzag aja yang gampang teman-teman. Mohon maaf ya, ini kurang rapih karena lubang plastiknya ternyata kebesaran teman-teman. Teman-teman bisa bebas kreasikan sesuai keinginan. Kalau mau pakai meseseres, kacang cincang juga boleh, sesuaikan aja. Oke? Nah, ini dia cookies keju coklatnya udah selesai aku buat. Rasanya enak banget, lembut, ngeprol, dan nyoklat banget. Ini wajib banget ada di meja lebaran nanti. Aku yakin anak-anak pasti suka. Pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin. Aku pakai Blue Band Cake and Cookie. Lalu aku tambahkan butter sebanyak 150 gram. Ini aku pakai yang substitut yang ekonomis ya. Jadi total margarin dan butternya 350 gram ya. Kalau mau pakai margarin semua juga boleh. Tambahkan gula halus sebanyak 125 gram. Ini udah aku ayak sebelumnya ya, karena pasti banyak yang bergerindil. Oke, sekarang kita aduk cukup sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama mengaduknya ya, karena nanti kuenya itu akan melebar gitu teman-teman.
Ini aku pakai spatula, boleh pakai hand whisk atau kalau mau di mixer juga boleh, cukup sebentar, kecepatan paling rendah. Nah, kalau udah halus seperti ini udah cukup. Lanjut tambahkan 2 butir kuning telur, tapi mohon maaf banget teman-teman, pas masukin kuning telur ke adonan ternyata nggak kepencet rekam. Nah, setelah dimasukkan 2 kuning telur, diaduk kembali sampai tercampur rata dan hasilnya seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita masukkan untuk bahan keringnya. Di sini aku pakai 2 sendok makan susu bubuk, lalu 50 gram tepung maizena. Nah, ini diayak ya supaya tidak ada yang bergerindil. Kembali diaduk sampai tercampur rata. Oke, nggak usah lama-lama, cukup seperti ini aja. Lalu tambahkan 500 gram tepung terigu. Ini aku tambahinnya secara bertahap ya, setengah dulu supaya lebih gampang mencampurkannya. Untuk tepung terigu aku pakai yang pro rendah merek Kunci Biru, dan tepungnya ini udah aku sangrai sehari sebelum dipakai. Jadi hasil kuenya nanti insya Allah akan lebih enak dan pastinya tahan lama. Untuk yang bergerindil seperti ini jangan dibuang ya, kita tekan-tekan aja pakai sendok seperti ini. Nah, udah selesai, lanjut aduk sampai rata. Kalau udah, kita tambahkan sisa tepungnya tadi. Nah, tepung terigunya udah masuk semua. Sekarang kita aduk kembali sampai rata. Nah, ini adonannya udah mulai berat. Sekarang akan aku ulen menggunakan tangan. Usahakan jangan terkena tangan langsung agar nastarnya nggak keras. Dan untuk nguleninya nggak perlu lama-lama ya, cukup sampai tercampur aja. Nah, seperti ini udah cukup. Teksturnya kira-kira kayak gini ya, nggak lembek banget dan juga nggak keras. Ini udah siap buat dibentuk. Untuk membentuk adonannya, di sini aku pakai sendok takar ukuran 5 ml seperti ini, atau 1 sendok teh ya. Nah, kita takar seperti ini agar nanti besarnya itu sama. Kalau mau ditimbang sekitar 8 gram ya. Oke, lakukan semuanya hingga selesai. Oke, ini udah selesai semua aku takar. Sekarang kita beri isian selai nanas. Di sini aku udah siapin selai nanas kurang lebih 500 gram. Ini udah aku bulatkan. Nah, untuk takaran di sini aku pakai sendok takar yang 1/4 sendok teh atau beratnya sekitar 3 sampai 4 gram. Kita ambil satu adonan, lalu pipihkan seperti ini. Dan kita masukkan selai nanasnya. Oke, kita rapatkan agar nanti hasilnya bagus. Nah, seperti ini. Lanjut kita bulatkan. Usahakan mulus permukaannya agar nanti hasilnya cantik. Oke, seperti ini kira-kira. Kalau udah, kita letakkan di atas loyang oven. Nah, ini loyangnya nggak perlu dioles margarin ya, insya Allah nggak akan nempel. Oke, lanjut kita bulatkan untuk adonan yang lain. Begitu seterusnya sampai adonan habis. Nah, ini udah dapat 3 loyang. Ini belum selesai semua ya, akan aku panggang dulu sebagian. Sebelumnya aku udah panasin oven tangkring selama kurang lebih 10 menit atau sampai ovennya benar-benar panas. Sekarang kita masukkan satu persatu. Nah, ini aku langsung aja masukin 3 loyangnya ya. Untuk tahap pertama, di oven kurang lebih selama 20 menit. Untuk api kompornya kira-kira seperti ini. Dan untuk lubang di atas oven dibuka ya. Setelah kurang lebih 20 menit di oven, kita tukar posisi loyangnya. Nah, ini adalah tipsnya bagi yang menggunakan oven tangkring 3 susun supaya matang merata. Di sini loyang paling bawah akan aku pindahkan ke atas, yang di tengah akan aku pindahkan ke rak bawah, dan yang di atas akan aku pindahkan ke rak tengah. Jadi berurutan ya teman-teman. Oke, ini kita oven lagi tahap kedua selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah 20 menit di oven, kita tukar posisi lagi untuk yang terakhir ya. Caranya sama ya seperti tadi.
Nah, sekarang kita oven kembali selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang ya. Setelah 20 menit di oven, alhamdulillah nastarnya ini udah matang ya. Sekarang kita angkat. Nah, kalau nastarnya udah bener-bener dingin, kita siapkan untuk bahan olesan nastarnya. Di sini aku pakai 2 butir kuning telur, lalu aku tambahkan 1 sendok makan susu kental manis putih dan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, biar warnanya makin cantik, aku tambahkan 3 tetes pewarna makanan kuning telur. Nah, lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini dia hasilnya, warnanya cantik banget ya. Oke, sekarang kita oles untuk yang udah matangnya. Nah, biar hasilnya bagus dan lebih glowing, aku akan oles dengan kuning telurnya 2 kali. Nah, kalau olesan pertama udah kering, baru bisa kita timpa untuk olesan yang kedua. Nah, seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Kalau udah, sekarang kita masukkan oven kembali. Nah, ini kita oven lagi selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, ini udah cukup ya. Sekarang langsung aja kita angkat dari oven. Nah, ini dia hasilnya. Masya Allah, nastarnya udah mateng, warnanya cantik-cantik, glowing-glowing. Oke, ini aku pindahin ke cooling rack ya, biar cepet dingin dan langsung dimasukkan ke dalam toples. Dan untuk sisa adonan yang tadi belum di oven, sekarang mau aku oven. Jadi pas ngoven kue yang pertama, aku sambil bulet-buletin sisa adonan nastarnya ya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam oven. Nah, untuk cara memanggangnya sama ya, seperti tadi yang pertama. Ini aku skip aja biar durasinya nggak terlalu panjang. Oke, ini udah matang semua. Sekarang aku oles dengan kuning telur ya. Nah, karena olesan kuning telurnya habis, jadi aku tambah dengan 1 butir kuning telur lagi. Tambahkan 1 sendok minyak sayur dan 1 sendok makan susu kental manis. Kita lanjut untuk pengolesannya. Oh ya, untuk bagian bawahnya seperti ini ya, warnanya kecoklatan. Tuh, cantik banget ya. Nah, ini udah selesai olesan yang pertama. Sekarang aku akan oles yang kedua kalinya. Ini udah kering ya. Dan ini hasilnya, udah aku oles 2 kali, lebih cantik dan lebih glowing. Oke, sekarang kita langsung oven lagi. Seperti tadi, ini di oven selama kurang lebih 15 menit ya. Setelah 15 menit, ini udah mateng. Sekarang aku angkat. Dan ini dia hasilnya. Alhamdulillah, semua nastarnya udah lanjut. Aku langsung tata di atas cooling rack biar cepat dingin. Nah, ini dia nastar klasiknya udah jadi. Ekonomis tapi tetap lembut, ngeprul, lumer di mulut, pokoknya enak banget. Teman-teman wajib coba ya. Semoga teman-teman suka sama video ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Makasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.